Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari ini, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan KPI Mahim Kaim pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 atau pada tanggal 12 Sivan 5781 diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 8 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian, saudaraku. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, ketika engkau pergi untuk menyalakan pelita-pelitanya, ketujuh pelitanya itu haruslah bersinar ke arah depan, sebelah depan kaki pelita. Saudaraku, perikop dalam renungan pagi ini, di dalam renungan Torah ini adalah kaki pelita emas, saudaraku. Kaki pelita emas atau dalam bahasa Ibraninya yang disebut dengan menorah, saudaraku. Dan di sini dikatakan tentang bagaimana menyalakan kaki pelita emas atau menorah ini, saudaraku, yang harus dinyalakan. Dan minyak-minyaknya harus terus terisi, saudaraku. Dan yang menyalakan adalah bagian dari tugas-tugas pelayanan dari Harun dan anak-anaknya dan dari suku Lewi, saudaraku. Dan bila kita baca terus di dalam perikop Bilangan 8 ini, saudaraku, berbicara juga tentang bagaimana penahiran terhadap suku-suku Lewi yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tentang perkakas ini, termasuk juga tentang penyalaan terhadap menorah ini, saudaraku, yang harus dinyalakan pada saat menjelang petang dan sampai pagi, saudaraku. Ini merupakan tugas yang menjadi tugas rutinitas yang harus dilakukan di dalam bait Elohim atau di dalam tabernakel Elohim ini, saudaraku. Saudaraku, bila kita ambil dalam firman di dalam kitab Wahyu 4, saudaraku, Wahyu 4 ayat yang kelima, saudaraku, bahwa menorah juga menandakan sebagai gambaran dari 7 roh Yahweh itu, saudaraku. 7 roh Yahweh yang harus terus menyala dan bersinar di dalam kehidupan kita tentunya, saudaraku. Di mana di situ ada roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan inilah ketujuh roh Yahweh yang ada di muka bumi ini, saudaraku. Tentunya juga menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, bila roh Bapa Yahweh atau Roh Kudus itu turun, maka kita memiliki kuasa, saudaraku. Dan menorah ini harus terus menyala, saudaraku, dan harus menyalanya ke depan. Dan ini adalah gambaran tentang bahwa di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, kita harus menyalakan Roh Kudus itu terus menyala di dalam hidup kita, saudaraku, sehingga Roh Kudus itu tidak padam atau tidak berduka, saudaraku, dan akhirnya Roh Kudus itu padam, saudaraku. Ini yang perlu kita pahami, karena gambaran menorah merupakan gambaran bagaimana Roh Kudus juga di dalam kehidupan orang-orang percaya dan menyala arahnya ke depan, saudaraku. Walaupun kita tahu bahwa nyala sebuah lampu itu mengelilingi seluruh areal daripada lampu tersebut, saudaraku, karena tidak ada penghalangnya dari sebelah belakang. Jadi dia mengelilingi seluruh areal daripada kegelapan yang ada. Namun di sini dikatakan bahwa harus cahayanya mengarah ke depan. Ini adalah merupakan suatu simbolik atau gambaran di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita bersama Roh Kudus, kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Dan gambaran juga merupakan pelita ini adalah bagian dari gambaran firman Bapa Yahweh itu sendiri. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku.
Dan ini merupakan gambaran juga bahwa kehidupan kita harus sejalan terus. Kita menghidupkan firman yang Bapa Yahweh firmankan, Bapa Yahweh dafarkan itu menjadi hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya, saudaraku. Ini menjadi renungan pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita terus, saudaraku, ambil bagian. Bapa Yahweh sudah menyiapkan adanya otoritas terhadap kuasa roh Yahweh ini, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Tinggal tergantung kita, bagi kita orang-orang yang percaya, apakah kita bisa menangkap spirit, kuasa, dan otoritas Roh Kudus ini di dalam diri setiap orang percaya, sehingga bersama Roh Kudus, 1 Yohanes 4 ayat 4, maka kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu kekuatan besar, saudaraku, sehingga tidak ada kuasa roh si jahat apapun, saudaraku, yang dapat mengalahkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, dan kita terus berjuang, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa ya, kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.